Pak Budi Ari kemarin ngeles, bukan hanya dia tanggung jawab, tapi ada bank sebagai pembayaran, karena pintu masuknya di bank itu. Ya oke, bolehlah dikatakan pintu masuknya di bank, atau dari PPATK, atau dari aparat. Tapi yang kementerian teknisnya, tetap Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di gedung yang sangat megah di Merdeka Barat itu kan ada di lantai 8 alat yang sudah dibeli, AIS namanya, ya, Artificial Intelligence System. Dan alatnya juga tidak murah kan, tadi disebut harganya 200 miliar. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kita akan membahas mengenai persoalan judi online, persoalan yang memang saat ini lagi lagi hit-hitnya, mengenai bagaimana Kementerian Kominfo mengedukasi atau melawan konten-konten jahat yang memang tak terbendung di Indonesia ini. Hadir di studio EZI TV pakar telematika yang memang sudah tak asing lagi, Bung Roy Suryo. Selamat siang, Bung. Ya, selamat siang, Pak Gun. Ya. Jadi kita langsung aja ini, baik. Bung Roy. Jadi minggu-minggu ini atau bulan-bulan kemarin ini Indonesia memang sudah, kalau mau dibilang darurat atau apapun itu memang sudah lama itu terjadi. Ya. Konten-konten negatif, judi online, bahkan setingkat aparat TNI, polisi, ASN, semuanya, bahkan remaja-remaja sudah kecanduan yang namanya judi online. Ya. Itu memang sangat memprihatinkan. Tapi kita mungkin akan membahas langsung dari sisi teknisnya, Bung Roy. Baik. Jadi bagaimana sikap Kominfo yang akan memblokir, tapi memblokirnya itu nggak tanggung-tanggung, langsung badannya diblokir. Ya. Ex Twitter itu dari sisi pornografi. Betul. Dan dari sisi mesin AIS-nya mungkin nanti Bung Roy bisa menjelaskan ke masyarakat. Mesin 200 miliar itu kenapa tidak sanggup membendung konten-konten negatif seperti judi online dan pornografi? Silakan Bung Roy. Yang pertama memang kalau dikatakan ini sudah gawat ya, saya bilang sangat gawat. Kenapa sangat gawat Pak Gun dan juga pemirsa EZI TV? Kalau misalnya yang kemudian sakit atau yang katakanlah kecanduan judi itu adalah hanya masyarakat ya, meskipun ini nggak boleh ya hanya masyarakat, tapi saya bilang hanya masyarakat, masih mending. Sekarang yang kecanduan bukan hanya masyarakatnya, tetapi aparat yang seharusnya menertibkan itu malah kecanduan. Dan bukan hanya kecanduan, tapi mereka justru menjadi korban dari judi. Setidaknya ada 2 case yang mengemuka di bulan Mei Juni ini. Di bulan Mei ada seorang prajurit angkatan laut waktu itu yang ditemukan bunuh diri. Karena ternyata setelah disinyalir rekening keuangannya, dia sampai berhutang lebih dari 800 juta rupiah. Sehingga dia karena stres, karena dia tidak bisa sanggup membayar, dia melakukan aplikasi pinjaman yang kemudian ternyata bunganya juga luar biasa besar. Akhirnya dia menghabiskan atau memutuskan untuk menghabisi nyawanya dengan bunuh diri. Ini sangat disayangkan. Dan yang kedua yang barusan terjadi ya, ada pasangan suami istri yang keduanya adalah polisi, Bribtu NF dengan Bribtu Rian Dwi Wisaksana, yang kemudian itu justru yang ceweknya ini yang menghabisi cowoknya. Meskipun ini lagi pro dan kontra ini Pak Gun ya, karena kan ibaratnya ada yang mengatakan loh itu kan karena dia uang harusnya buat jajannya itu kemudian atau buat belanjanya itu kemudian dihabiskan oleh suaminya dan ternyata hanya tinggal sekitar 600 ribuan dia melakukan itu. Cuman kan apa yang dia lakukan itu kan memang sudah di luar nalar ya, atau katakanlah di luar batas yang mungkin bisa dianggap bukan hanya dia seorang wanita, tapi kalau dia seorang manusia, apalagi dia seorang aparat. Karena apa yang dilakukan dengan persiapan, ada dia mempersiapkan menurut kronologinya yang saya baca, ya mempersiapkan borgol, mempersiapkan bensin, dan kemudian mungkin maksudnya awalnya kalau kita lihat ya, saya juga selaku manusia tentu kita tidak mungkin tidak mungkin menduga atau tidak mungkin berpikir dia akan setega itu kan, karena kan toh akhirnya dia juga terluka juga, dia terbakar juga karena dia menyelamatkan suaminya. Mungkin nggak sengaja, memang artinya nggak sengaja itu ada kesengajaan dia untuk melakukan penyiraman itu, tapi mungkin dia maunya nakut-nakutin gitu loh.
Saya bakar loh, tapi ternyata loncat apinya sehingga terjadilah kebakaran sampai dengan lebih dari 90%. Tapi bukti bahwa dia akhirnya juga yang ikut membawa suaminya, yang membawa suaminya ke rumah sakit, itu kan mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan untuk persidangan yang bersangkutan. Tapi artinya dari dua peristiwa ini, baik prajurit angkatan laut maupun seorang polisi Bribtu ini, itu keduanya terjadi karena adanya judi online. Dan judi online ini kan ngerinya ya Pak Agun dan juga pemirsa SCTV. Indonesia ini kan memang sudah dikenal sebagai negara dengan pemain yang cukup besar di seluruh dunia. Cukup besarnya adalah bahkan ada rating yang pernah dibuat. Ratingnya di situs apa tuh? Dibuat oleh Drone Emprit. Drone Emprit. Oh, Drone Emprit. Drone Emprit pernah membuat rating bahwa kita meletakkan Indonesia itu di ranking pertama ya di seluruh dunia sebagai pemain judi online. Kemudian di bawahnya itu baru ada Kamboja, baru ada Filipina, baru ada Myanmar, dan bahkan Rusia pun itu berada di peringkat kelima. Dan artinya kalau kita lihat dari data yang lain, Kominfo juga pernah memukakan ada statistik bahwa ternyata dari 278 juta rakyat Indonesia, 2,7 jutanya itu adalah setidaknya pernah melakukan judi online. Ini kan ngeri banget ya, artinya 1% dari rakyat Indonesia itu menggunakan judi online dan melakukan judi online ini karena memang mudah. Masalahnya kan memang mudah dan murah. Maaf nih saya katakan murah Pak Gun. Karena apa? Tidak perlu ratusan ribu atau bahkan jutaan, tapi cukup orang itu melakukan depositnya itu bisa dengan puluhan ribu atau bahkan ribuan. Ya, jadi orang kemudian melakukan deposit di permainan-permainan seperti yang ada di judi online itu ya, slot dan lain sebagainya. Ini cukup dengan harga ribuan dan depositnya juga bisa per ribuan gitu. Jadi artinya dengan pelan-pelan. Nah, ini yang kemudian menarik minat, tragisnya adalah atau ironisnya menarik minat masyarakat dan masyarakat menengah ke bawah, bahkan kebanyakan nih, maaf nih harus saya buka datanya ya. Banyaknya juga ibu-ibu ikut main. Gitu, ibu-ibu dan anak-anak. Nah, ini jadi memang inilah kalau tadi Pak Agun juga menyampaikan tugas dari Kominfo ya. Iya, ini tugas Kominfo. Tugas seharusnya dari Kementerian Komunikasi Informatika bukan hanya kemudian hanya main tutup dan tutupnya. Ya, Pak Budiari kemarin ngeles, bukan hanya dia tanggung jawab tapi ada bank sebagai pembayaran karena pintu masuknya di bank itu. Ya oke, bolehlah dikatakan pintu masuknya di bank atau dari PPATK atau dari aparat. Tetapi yang kementerian teknisnya tetap Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan kita tahu, nah tadi aku juga sempat menyatakan di gedung yang sangat megah di Merdeka Barat itu kan ada di lantai 8 alat yang sudah dibeli kira-kira 5 tahun yang lalu ya gitu di 2018 AIS namanya ya, Artificial Intelligence System, di mana itu gunanya memang untuk melakukan penjejakan ya, bahasanya crawling ya kayak kapal crawl gitu ya, dia mengais ya, namanya juga AIS alatnya. Ya, artinya untuk melakukan penjejakan dan penelitian terhadap penelusuran terhadap berbagai platform, berbagai situs, berbagai temuan yang ada di dunia maya, dan alatnya juga tidak murah kan, tadi disebut harganya 200 miliar dan bukan yang tidak murah loh. Operatornya juga cukup banyak yang harus melakukan bekerja dengan alat 250 orang. Itu bekerja dengan alat itu memantau 24 jam meskipun terdiri di beberapa shift. Dan kemudian melakukan hasil itu nantinya kemudian masuk ke dalam sebuah forum untuk ditindaklanjuti. Apakah akan di take down secara keseluruhan ataukah dipilah dan dipilih mana bagian-bagian yang penting ya, atau misalnya cukup akun-akunnya saja yang kemudian ditindaklanjuti. Jadi seharusnya begitu yang dilakukan Pak Gun, bukan kemudian dengan hantam kromo ya, dengan kemudian cepat mengatakan kalau nanti platformnya yang ditutup. Kalau platformnya ditutup kan saya kemarin mengibaratkan ini Kominfo itu kayak mencari tikus ya gitu. Tikusnya masuk ke dalam gudang. Nah, pakai gampang aja, udah gudangnya aja dibakar. Gitu. Ntar kan tikusnya mati. Belum tentu. Iya, belum tentu tikusnya mati. Bisa juga tikusnya lari. Kemudian gudangnya yang berisi makanan untuk manusianya, ibaratnya seperti platform X atau IG, Instagram, atau kemudian nanti TikTok yang itu kemudian dibakar. Nah, nanti akan
hilang. Ini kan juga sekarang juga lagi ribut nih, barusan kalau Kominfo itu kemudian kita pertanyakan soal ini kan sekarang lagi juga Kementeri Koperasi dan UKM kan juga lagi ribut, ada program yang dari Chinese yang namanya Temu. Ya, Temu itu artinya bisa menemukan atau untuk menjadi titik pertemuan antar hub untuk orang bisa ketemu langsung dengan orang, kemudian melakukan bisnis langsung sehingga tanpa melakukan lagi jadi penjual-penjual terutama UKM-nya bisa dirugikan. Tapi itu mungkin kita lihat dulu, tapi yang jelas itu pun berbahaya. Ya, tapi yang lebih berbahaya adalah yang kita bahas sekarang, yaitu bagaimana judi online dan juga pornografinya. Bagus. Oke, jadi kita nih punya mesin, punya SDM, tapi yang masih anehnya dari Pak Budi Ari itu tadi bahwa bukan dia sendiri yang memang bertanggung jawab atas judi, konten pornografi. Harusnya buka-bukaan lah dulu kayak zaman Gus Dur kan langsung tunjuk itu kapalnya si T gitu kan. Setuju. Saya setuju sentilannya dari Pak Agun ini. Jadi artinya gini ya. Ya, kementerian yang teknis yang terkait harus berani melakukan dobrakan atau katakanlah menjadi leading sektor dari pemberantasan judi online ini atau pornografi online. Jadi bukan hanya bisa mengumumkan saja, ada yang mengumumkan sudah melakukan penutupan terhadap situs pornografi sebanyak bla 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 sekian. Ya itu oke, ya. Tapi sobat gitu loh dengan penutupan itu. Apakah kemudian penutupan itu menyelesaikan masalah? Enggak juga. Karena kalau penutupan dan kemudian nanti tetap masyarakat itu diedukasi dengan benar, ya. Padahal kan kita kan juga tahu ya, ada program cyber kreasi yang juga ikut berjalan dan itu melakukan training di mana-mana, bahkan melakukan mengrekrut beberapa selebgram, beberapa influencer untuk masuk ke dalamnya. Tapi terus terang saja kalau saya lihat ya, lebih efektif ketika zaman Kementerian Kominfo masa-masa lalu ya, zaman Pak Samsul Ma'arif ya, kemudian zaman-zaman yang dulu ketika kemudian tidak hanya merekrut influencer ya, tapi memang merekrut memang benar-benar orang yang memang ahli dalam bidangnya untuk bisa menjelaskan. Karena yang saya lihat sekarang banyak webinar diselenggarakan, tetapi karena yang ikut itu adalah, maaf ini harus saya bilang, nanggung. Sehingga artinya ketika ada pertanyaan ya dari misalnya dari audiens atau dari masyarakat, dia tidak bisa menjawab dan dia hanya mengembalikan ini ke Kominfo aja, dan saya lihat program itu kayak program yang berjalan asal-asalan gitu ya. Jadi artinya ya asal-asal, pokoknya semacam ada program yang penting kuantitasnya banyak beredar di semua wilayah, tapi kualitasnya kurang bagus ya akhirnya tidak akan jadi. Karena sekarang malah yang ironis lagi Pak Gu, malah banyak selebgram itu yang malah mempopulerkan situs-situs porno gitu ya, atau mempopulerkan judi-judi online, dan ketika mereka kemudian ditangkap oleh polisian ya, polisi juga ini ya, otokritik juga saya bilang ya, kadang-kadang tajamnya nggak sama nih ya. Jadi kalau mau tajam ke semua selebgram, harusnya ya selebgram terkenal itu yang kena kan gitu. Ya, jadi kan, mumpung Bung Roy singgung digital literasi, kita kebetulan punya bocoran. Ya. Jadi bocorannya itu ini mengenai hibah komunitas literasi. Ini pokoknya pemirsa itu, kalau pemirsa ICTV itu kalau lihat Pak Agun ini juga pasti geleng-geleng itu. Data intelijennya kuat itu. Kalau istilahnya ordal, cepunya banyak. Ya ini kan kebetulan. Jadi ya diskusinya beberapa orang yang memang kebetulan dan berapa? Yang besar itu berapa? Dana untuk literasi itu Pak? Ya rata-rata pokoknya hampir triliunan lah. Bahkan waktu di tahun-tahun zamannya Johnny G. Plate aja 800M sama 600M, ya bener kata Bung Roy bahwa ada salah satu ketuanya mantan ya tadi ada selebgram, pelawak. Jadi duit ini kesannya dibuang-buang, padahal dari tahun kemarin mungkin Bung Roy tadi menyinggung soal 2 kasus utama, tadi ada TNI, ada polisi. Di 2023 juga ada salah satu anggota Densus karena utang judi online membunuh dia. Betul. Jadi inilah yang mungkin diperhatikan efektivitasnya. Mengenai digital literasi ini. Jadi ini kebetulan ini. Jadi kalau dari data saya ini,
ini proposal para orang-orang yang mendapat dana hibah ini lagi diteliti. Setuju. Lagi diteliti. Dan ini mungkin bisa masukan untuk para peneliti yang meneliti proposal untuk yang dikasih hibah ini. Coba mungkin nanti Bung Roy bisa memberikan kisi-kisi yang tepat. Jadi jangan asal misalkan ada seorang profesor dapat 90 miliar hanya mensosialisasikan soal e-wallet di pasar-pasar tradisional. Jadi itu kan dia dikasih hampir 90 miliar oleh Kominfo, tapi outputnya tidak mengikuti tren nih. Ya, saya sebenarnya pengen mengkritik ini lama ya, gitu. Karena apa? Karena mulai dari teknisnya program ini, memang betul kita sempat ada COVID, ya. COVID itu yang mengharuskan kegiatan-kegiatan seminar itu tidak bisa diselenggarakan secara langsung, Pak Gun. Jadi artinya waktu itu diputuskan digunakanlah sistem namanya webinar. Nah, tapi sepanjang yang saya ikuti dari webinar, memang jauh banget efektivitasnya kalau dibandingkan dengan seminar. Betul bahwa seminar itu membutuhkan biaya yang lebih daripada webinar ya. Seminar itu butuh IO yang memang benar-benar harus menyelenggarakan di lapangan, butuh kehadiran fisik orang, butuh juga interaksi, narasumbernya juga harus datang ya. Tidak seperti webinar. Tapi kalau kita perhatikan di webinar ini celakanya Pak Gun. Biayanya terus dibuat sama dengan seminar ya. Tapi kemudian efektivitasnya jauh banget. Karena dari sisi audiensnya, bagaimana interaktif antara penanya dari audiens dan kemudian narasumbernya itu pun juga jauh banget. Ya, tidak bisa kita melihat ya eye to eye contact ya antara pembicara dengan audiens ya, atau nanti outputnya seperti apa. Kalau dulu jelas banget, habis seminar langsung kira-kira ini 15 tahun yang lalu itu pasti ada output dari beberapa audiens itu yang kemudian saling kontak dan kemudian mereka saya lihat mereka berhasil jadi ya, apakah jadi TOT di kantornya atau apa. Tapi kalau yang webinar itu tidak. Bahkan kalau kita perhatikan sering banget nih kan dengan nyamannya Kominfo itu yang merasa ya webinar sama dengan seminar. Padahal tidak sama sekali. Ya, bahkan peserta webinar itu banyak banget ya yang hanya misalnya sekedar mengaktifkan ponselnya ya atau laptopnya. Setelah itu mereka aktivitasnya ngapain, bahkan ini yang lucu ya dan menggelikan Pak Gun. Pernah ketangkep di screenshot gitu ya, salah satu peserta webinar ternyata maaf ini berada di kamar mandi gitu ya gitu. Ya itulah jadi bagaimana penghargaan. Dan inilah yang terjadi juga, kalau kita boleh agak melebar sedikit, yang terjadi juga di gedung Dewan. Ketika gedung Dewan itu juga mengizinkan penggunaan Zoom ya, mengizinkan penggunaan online untuk memutuskan sesuatu yang sangat besar bagi Republik ini, misalnya undang-undang, ya jadinya dua undang-undang yang sekarang banyak sekali diributkan masyarakat. Misalnya adalah undang-undang tentang yang dulu namanya undang-undang RUU Cilaka yang akhirnya menjadi Cipta Kerja dan RUU IKN. Itu kan dua undang-undang ini diputuskan secara online, ya hibrid sebenarnya. Tapi ketika undang-undang IKN itu diputuskan dari sekitar hanya 80-an anggota DPR yang hadir secara fisik. Akibatnya apa? Ya seperti ini, ya mangkrak di depan mata gitu ya, meskipun belum gitu ya. Tapi kan sebenarnya kemunduran dari Pak Bambang Susantono dan juga wakilnya itu kan sudah menunjukkan tanda-tanda gitu. Nah, kita kembali ke masalah Kominfo. Ya, artinya apa? Efektivitas dari webinar ini memang sebenarnya harus dikembalikan ya, dan ini jangan sampai digunakan untuk proyek yang anggarannya besar sama dengan anggaran seminar ya dulu mohon maaf ini Pak Gun, kalau kita lihat sistem yang sama itu juga dipakai ke daerah-daerah itu oleh misalnya operator telekomunikasi. Dulu misalnya ketika zaman belum 5G seperti sekarang atau belum 4G bahkan masih 3G, bagaimana 3G itu disosialisasikan oleh maaf harus saya sebut ya oleh Telkomsel atau Indosat atau XL itu ke daerah-daerah itu secara langsung, dan itu menghadirkan narasumber lokal dari daerah itu, misalnya di kampus ada dosen dari kampus tersebut hadir langsung, kemudian narasumber dari nasional, dan kemudian itu edukasinya langsung, literasinya langsung, dan diberikan oleh memang orang-orang yang mengerti ketika ditanya. Nah sekarang kan yang tadi Pak Gun sampaikan sempat kemudian dipegang atau kayaknya masih ya dipegang oleh komikus ya gitu atau oleh
udah ini dia. Udah ganti ya? Si orang Bandung itu udah geser. Nah itu kan maaf ini konyol gitu kalau menurut saya. Karena kemudian yang dibuat ya hanya nyanyi-nyanyi ya. Kemudian ya memang anak-anak sekarang Gen Z, Gen A itu memang seneng dengan kayak gitu. Tapi jangan kemudian hanya kemudian isinya itu kan hanya kayak gitu terus. Ya jadi membuat jingle-jingle, membuat lagu-lagu yang kemudian isinya ya nggak nyampe gitu. Misalnya hanya menyanyikan lagu-lagu jangan sharing sebelum saring bla 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 gitu kan. Nah gitu. Tapi nggak pernah diajarin bagaimana cara saringnya, bagaimana kita men-sharing dengan benar. Jadi ya nggak masuk di masyarakat gitu. Dan akhirnya apa? Itulah terjadi generasi seperti sekarang yang mereka dalam istilah saya gabai. Gabai itu apa? Abai ketika mereka menggunakan gadget gitu ya. Jadi artinya mereka sama sekali sudah tidak lagi berpikir yang benar gitu ya. Ujung-ujungnya ya malah gadgetnya dipakai untuk berjudi, ujungnya dipakai untuk akses pornografi dan akses pornografi itu dengan mudah sekali dilakukan dengan menggunakan berbagai platform yang ada. Nah kan kalau bocoran anggaran yang saya dapat itu 11 triliun. Luar biasa. Triliun. Ya. Jadi infonya dipotong dari Kementerian A, B, C, D dikumpulkan di Kemendikbud, ada pendaftarannya, ada syarat-syaratnya. Dan sampai di bulan ini mereka lagi moderasi proposal yang sudah dikumpulkan. Jadi pendaftarannya itu 23 Januari, terus diunggah Februari sampai April. April batas pengumpulan berkas, seleksi sampai 26 Mei. Nah sekarang ini 27 programnya, sampai 30 Juni ini penilaian proposal. Baru Agustus nanti diumumkan siapa yang dibagi-bagi 11 triliun ini. Betul. Artinya dan programnya seperti apa 11 triliun itu. Dan itu kan berarti kan harus habis pada Oktober kan. Artinya kan pada pemerintahan ini kan. Gitu. Iya. Dan yang saya tadi contoh kasusnya tadi. Jadi seorang profesor dapat terima puluhan miliar. Ya salah satu programnya tadi sosialisasi e-wallet di pasar-pasar tradisional. Dan padahal di saat ini genting-gentingnya tadi bahkan dari 2023 aja sudah ada Densus yang membunuh supir online, TNI gantung diri, Polwan bakar suaminya, gitu kan? Ya, jadi artinya ada semacam salah arah ya, atau salah urus dari kementerian ini, terutama dalam 2 periode terakhir, gitu ya. Artinya ketika kemudian tidak fokus atau mungkin boleh saya katakan ya ini pepatah lama, kalau kita menyerahkan kepada bukan ahlinya gitu ya maka kehancuran akan tampak di depan mata. Itulah yang terjadi ya. Atau kalau pepatah lama mengatakan sebenarnya pepatahnya dalam bahasa asing tadinya, kalau ada seorang pelawak gitu ya dimasukkan ke dalam kantor yang mengelola kementerian untuk edukasi gitu ya, bukan pelawak itu menjadi edukator yang benar ya, tetapi kantor kementerian itu menjadi sirkus gitu ya. Nah ini yang terjadi ya, dan artinya semua menjadi sirkus karena gini Pak Agun, ini memang fakta di lapangan ya. Saya memang sempat beberapa kali ya, terutama sekitar 1-2 tahun yang lalu itu masih dilibatkan di dalam kegiatan misalnya edukasi semacam itu yang juga itu kerjasama dengan anggota DPR di Komisi 1. Cuman kan akhirnya awalnya anggota DPR-nya hadir, awalnya itu ya, hadir langsung dalam acara webinar itu. Lama-lama dia tidak hadir, dia hanya off on, artinya hadir membuka acara, tapi masih ngikutin dia remote dari mana, kemudian nanti dia nutup acara, itu masih oke. Ya. Nah, lama-lama dia hanya online saja, tapi mungkin hanya di depan. Yang terakhir yang paling mengesalkan ini Pak Agun, dia nggak hadir, kemudian dia hanya nyerahin rekaman aja gitu. Nah, kemudian kita narasumber ini yang disuruh jagain warungnya gitu atau jagain webinarnya. Jadi seolah-olah kan yang bertanggung jawab bukan lagi yang bersangkutan gitu lah. Dan itu yang terjadi sekarang dalam acara-acara kayak gitu. Kementerian Kominfo ya kalau dulu itu misalnya mau hadir secara langsung live di webinar, sekarang kan mereka tinggal dengan sampel aja mereka kasih rekaman, dan rekaman itu sama dari satu tempat ke tempat yang lain sama semua ya kan.
Tapi mudah-mudahan ini udah bener nih dengan pengurus yang sekarang nih. Ya. Jadi di websitenya Siberkreasi itu ada modul 4 pilar CAPE, cek dan lapor hoax, stop judi online. Wah, masuk bagus. itu. Ya. Jadi tokoh-tokohnya juga ada Deddy Permadi, ada Visipol UGM, Dina Haryana, Fajar, Herman Josis Mokalu. Nah ini orang yang tadi Project Pop yang disebutkan. Ya, tadi itu. Marcela Zalianti, Novi Kurnia, Septiaji Eko Nugroho, Tony Seno Hartono, Wicaksono, dan ketua umumnya adalah Doni BU, PT Watch. Iya, saya kenal baik dengan Doni Budi Utoyo, ya. Dulu dari ICT Watch, pernah menjadi wartawan detik.com. Moga-moga yang bersangkutan masih seperti yang saya kenal dulu. Ya, terus terang ini agak personal, ya gitu. Karena kan dulu sama, kayak Doni itu kan dulu sahabatnya juga dengan Mas Sigit. Sigit yang sekarang menjadi salah satu kader dari partai tertentu, ya gitu. Partai yang salah input kemarin itu, ya gitu. Nah terakhir kan dia malah viral gara-gara bayar 2 ambil 5 itu loh di salah satu rest area itulah kan sayang udah berubah gitu loh. Tapi moga-moga Doni BU belum berubah, ya. Kalau dia masih seperti yang dulu ketika kami sama-sama dulu mengembangkan internet roadshow, ya dulu namanya internet roadshow di awal tahun 2000-an dulu. Moga-moga bagus. Cuman ya memang sekarang harus diawasi juga, ya. Jangan sampai, karena di dalam tadi saya sih tidak personal, ya, tapi ada beberapa nama yang menurut saya memang quote and quote masih agak meragukan juga gitu loh, gitu. Karena kan dia dewan pengarah dia. Nah, kalau apalagi aja dewan pengarah gitu. Kalau dia bisa langsung bagus. Tapi niat itu saya hargai, Pak Gun. Niat Kominfo untuk memperbaiki temuan, tetap masyarakat harus awasi. Karena kalau enggak, ya ini akan mengulang lagi yang lama. Jadi artinya proyek ini, saya harus mengatakan ini proyek, ya. Proyek ini hanya akan menjadi mainan gitu, ya. Untuk kemudian membuat sebuah proyek-proyek lain yang akhirnya ujungnya atau resultnya atau hasilnya kemudian ya tetap abai aja masyarakat gitu. Karena sebenarnya justru dengan Gen Z, Gen Alpha ini perlu pendekatannya jauh lebih dalam, ya, dari pemerintah, utamanya adalah Kementerian Kominfo, untuk bisa kemudian lebih menekankan gitu. Nah, tapi jangan juga kemudian nanti ya muncullah misalnya ada guyonan-guyonan atau katakanlah yang meskipun itu saya tahu itu candaan kemarin, ya, Pak Menteri kan juga kemarin guyon gitu, ya, ketika kasus poluan yang membakar suaminya itu, kemudian kan guyon aja kan mereka kata, wah wanita dong jahat juga gitu, ya, gitu, lebih jahat gitu. Nah itu kan janganlah, ya gitu. Karena apa? Karena sekali kita sudah bicara di dunia maya, apalagi dunia maya, ya, itu kemudian kan statement itu ada, apalagi ada rekamannya, itu kan bisa di-quote berkali-kali, dan itu akan membuat ya sudah akan terus yang bawah-bawah juga akan ngikutin. Apalagi kalau misalnya ternyata yang saya tadi sebut, sekali lagi harus saya ulang, ya, bahwa aparat tuh harus tegas, harus tajam juga ke atas, jangan hanya tajamnya ke bawah, ya, tapi tumbuh ke atas. Contohnya ya selebgram tadi, ya, nama terkenal artis, ya, itu melakukan promosi judi online, ya, sempat sih dipanggil untuk diklarifikasi, tapi hanya dipanggil diklarifikasi. Beda perlakuannya dengan misalnya selebgram lokal gitu, ada yang dari Jawa Timur yang saya pernah baca, ada yang dari Jawa Tengah, langsung ditangkap, langsung digelandang di kantor polisi, di pakaian oranye, bahkan di borgol gitu. Itu kan perlakuannya kan beda banget, ya, antara selebgram lokal dengan artis atau selebgram yang sifatnya nasional. Padahal apa yang dilakukan sama, dan ngelesnya pun juga sama. Dia juga bilang, wah maaf saya nggak tahu kalau itu ternyata judi online gitu. Ya harusnya dia kan tahu gitu loh, dan dia dibayar untuk itu. Jadi ya moga-moga sih apa yang tadi Pak Agun buka itu bisa pada on the right track gitu. Iya, jadi kan mumpung ada Bung Roy di sini, dan saya juga kebetulan dapat datanya, dan belum terlambat untuk apalagi kenal dengan Doni BU, yang memang jadi ketua Siberkreasi, orang yang tepat, dan dia bisa memilih. Karena memang kalau ngelihat dari web yang terbarunya ini, ya tadi ada stop judi online, cuman pornografinya enggak nih, kan gitu. Nanti bisa kita ingatkan melalui SCTV ini, kan kita bisa mengingatkan, ya. Tapi setidaknya kalau berangkat sudah dari person yang insya Allah benar, ya, itu akan benar. Nah tapi ini juga tidak menjamin loh, ya, pemirsa SCTV, karena kan ya saya tadi nyebut beberapa nama yang lain, ya gitu. Artinya dulu kita kenal dia, pernah bekerja sama-sama, dulu kan
Mas Doni ini kan bareng-bareng sama saya, bareng-bareng dengan Kang Ono Purbo, bareng-bareng dengan Pak Budi Raharjo, masih ada Pak Armen Langi waktu itu dari ITB, kemudian sama Heru Nugroho, Prof. Eko Indrajit ya. Kami kan dulu kan menggelar itu Millennium Internet Roadshow itu di tahun 2000 itu di berbagai kota. Dan efeknya memang beda banget Pak Gun. Artinya apa? Karena itu langsung ya, kita datang langsung. Kemudian diselenggarakan langsung di kampus-kampus, diselenggarakan juga di mall-mall waktu itu ya. Kemudian itu tadi saya sebut eye to eye kontaknya ada. Kemudian bahkan respon itu bisa langsung kita dapatkan dan mereka juga tidak terbatas. Nah kalau webinar kan beda banget gitu ya. Artinya jangan kemudian dengan alasan wah masih dulu kan COVID gitu. Ya COVID kan dulu gitu. Sekarang udah nggak ada COVID. Jadi harusnya edukasi itu juga diselenggarakan langsung karena efeknya jelas gedung dewan itu menjadi korban dari efek dan masyarakat yang gedung dewan menjadi pelakunya, anggota dewan menjadi pelakunya, masyarakat yang menjadi korban. Adanya 2 undang-undang yang dilakukan secara online dan akibatnya yang dirasakan sekarang Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang IKN. Itulah hasil dari kalau bayangannya online kayak apa, kalau langsung kayak apa gitu. Oke, Bung Roy. Ya. Jadi kita sudah mengingatkan Doni BU supaya tidak salah langkah. Kalau memang benar angka yang saya dapat 11 triliun itu memang luar biasa. Artinya semoga bisa membuat edukasi tapi juga ada output ke masyarakat agar masyarakat bisa berkembang. Entah wirausahanya atau tadi titik temunya lebih diperkuat lagi edukasi dan tadi SDM pemuda-pemuda kita. Ya. Apalagi ya kita ini mau tidak mau memang ya hari ini sudah dibodohi oleh orang-orang asing. Entah penyusupannya dari mana, yang jelas kok begini ya negara kita ya. Kok negara kita compang-camping ya, mereka bayangin aja ada 109 ton emas ilegal itu juga kejaksaan juga tidak cepat kan nggak palsu itu tapi cap yang palsu. Nah aneh. Artinya keanehan-keanehan itu udah sangat banyak di Republik ini, apalagi ya yang disebut KKN udah luar biasanya KKN. Ya. Si A, si B di kelompok ini saya menemukan ya untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat seorang yang salah satu anak perusahaan PTPN, dia ditangkap dijebloskan di LP Salemba tapi tidak ada di pengadilan. Jadi sudah banyak hal-hal yang memang negara kita udah capek lah. Iya. Ini negara kita ini mau dibawa ke jurang atau mau dibawa maju di 2045 ya, ini. Ibaratnya ada juga yang kata gini kan Pak Gun. Jadi gimana kita mau membersihkan negara ini? Gimana membersihkan ruangan ini kalau sapunya saja kotor, ya kan? Dan ketika sapu yang kotor ini pun melakukan tindakan kotor, kasusnya hilang sampai dengan sekarang. Maksudnya ya bukan hilang banget ya gitu, masih disebut-sebut sih kemarin. Saya dengar kemarin ICW masih mempertanyakan sampai sejauh mana kasus ketua KPK ya, itu menurut saya bagus, harus dikejar terus karena kan udah nggak fair sekali gitu ya. Artinya ketika ada orang yang kemudian dengan cepat dia di blow up kasusnya dan kasus dengan cepat diproses, sementara kasusnya si sapu sendiri ini yang dia harusnya membersihkan ruangan itu dari kekotoran, itu ternyata kotor dan nggak bersih-bersih. Ini kan konyol kalau kita lihat ya. Jadi artinya tadi yang Pak Gun sampaikan itu buat pemirsa SCTV itu memang sangat-sangat betul. Bagaimana kita bisa berharap sangat baik ya gitu untuk 2045 nanti. Kalau ternyata pemikiran-pemikiran yang ada itu kadang-kadang juga bahkan bukan hanya kadang-kadang, kalau terakhir-terakhir itu malah sering yang sudah belok dari arah tujuannya dan kadang-kadang statement itu muncul begitu saja tanpa dipikirkan sebelumnya. Ya kan gitu. Jadi artinya kayak misalnya ya sebelum kasus meledak soal pornografi dan juga judenal ini kan kita dulu bahas di sini juga itu soal Starlink ya gitu. Dan ketika Starlink itu ada di orbital LEO ya, Low Earth Orbital Satellite. Nah, tiba-tiba kemarin saya dengar Menkominfo juga harus report-report bertemu dengan direktur dari ITU, International Telecommunication Union, untuk persiapan Indonesia mau meluncurkan satelit LEO. Saya senyum sambil sedih saya, gitu loh. Ini apakah para staf ahlinya itu tidak memberikan masukan yang benar kepada beliau, gitu ya? Bukankah 8 lembaga antariksa kita dan ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia, itu sudah memiliki satelit LEO, ya gitu. Jadi kita dulu punya satelit
yang diluncurkan waktu itu ya dari India. Itu satelit yang orbitnya memang ada di Leo juga. Memang tidak sebanyak satelitnya Elon Musk ya gitu. Tapi itu satelit dan itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Kita bisa cek kok gitu. Karena Orari itu juga mempublish ya kapan masyarakat bisa memanfaatkan transponder yang ada pada satelit itu untuk melakukan komunikasi. Jadi kalau dulu, ini saya ingat zaman dulu nih Pak Agun, karena saya Orari juga gitu ya. Dulu kalau kita mau melakukan komunikasi DX namanya, yang jauh gitu kan, kita besar-besaran power waktu itu, tinggi-tinggian tower, besar-besaran power, tinggi-tinggian tower, sehingga dulu ada kelas namanya kelas racing gitu. Kelas racing itu kita jauh-jauhan jarak pancar gitu. Nah bahkan ada namanya ada kejuaraannya dulu, sehingga dulu kalau mungkin generasi tahun 80-90 itu sering mendengar radio balap istilahnya gitu. Radio balap itu artinya kita sama-sama memancar sampai sejauh apapun, dan sekarang itu kan nggak perlu lagi. Karena apa? Karena sudah ada sarananya, sudah ada satelit Leo yang ada di atas Indonesia ya, satelit Orari, sehingga kita bisa manfaatkan kalau sekedar ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang bekerja pada frekuensi di Orari, dan kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik gitu. Bahkan mungkin yang dilakukan ini kan sangat bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lain ya. Ada bencana alam, ada kemudian kemarin kita bicara puskesmas ya, itu bisa gitu. Nah kok sampai kementerian atau menterinya itu harus kemudian minta izin dan bekerja dengan ITU gitu loh. Ini kan ibaratnya kita sebenarnya sudah punya satelit, kita harus minta izin lagi gitu loh. Loh ini masukannya gimana gitu. Tapi ya itulah, moga-moga itu gak terjadi dengan adanya cyber kreasi yang baru gitu loh. Jadi ada masukan yang benar lah dari orang-orang yang benar. Ya kan kalau kita bicara satelit 8A2 ini kan ya 100% diproduksi sama putra-putri terbaik bangsa kita. Betul. Dan mungkin Pak Budi Ari juga perlu dijelaskan oleh Bung Roy Suryo apa itu 8A2 dan apakah dengan usianya yang sudah 8 tahun lebih ini masih kompeten? Bisa, ya. Karena ini kan generasi keempat ya katanya. Ya. Dua secara anak bangsa ya, keempat secara tipe satelitnya, secara Leo-nya. Tapi artinya gini kan Pak Agun, kita mampu membuat itu. Persis seperti kebanggaan kita ketika tanggal 8 atau 9 Juli 1976 dulu, kita dengan bangganya menyaksikan peluncuran dari Cape Kennedy waktu itu namanya, sekarang namanya jadi Cape Canaveral ya. Satelit Palapa A1 waktu itu. Reporternya dari Amerika waktu itu namanya Pak S. Hadi Sosrokartono ya, jadi SHD-SK yang sempat menjadi Dirut TVRI, kemudian Dirjen RTF ya, Trans, dan kemudian sekarang masih di sana. Artinya apa? Kebanggaan itu kan dulu ada gitu. Dan sekarang kebanggaan itu hilang dengan adanya Starlink gitu ya. Nah, ini kan belum lagi-lagi malah ditambah kita sudah punya satelit Leo yang dibuat oleh anak bangsa, oleh teman-teman organisasi amatir radio Indonesia ya, Orari. Loh kok malah sekarang malah dipakai. Ini kan menurut saya ya mohon tolong orang-orang di seputaran menteri ini kasihlah masukan yang benar gitu ya, supaya jangan membuat hal-hal atau statement-statement yang membuat kita mengerjetkan dahi gitu ya, atau bahkan kita bertanya-tanya ini maksudnya apa, kayak kemarin pokoknya mau tutup X gitu. Loh kok ditutup? Lah ya jangan mau diatur-atur, ya betul, jangan mau diatur-aturnya saya setuju ya. Seperti platform temu ya, yang dari Tiongkok kayak TikTok itu. Tapi kita kan harus juga menyiapkan dari dalam gitu, jangan asal tutup saja gitu. Karena kalau asal tutup saja dan kita tidak punya sumber dayanya, kita tidak memproduksi milik anak bangsa ya jadinya lewat malah. Gitu. Ya, Bung Roy. Ya. Mungkin kita closing aja lah. Baik. Karena sudah mau 40 menit. Nggak terasa. Jadi bangsa ini ke depannya juga memang jangan terlalu gampang mudah mengeluarkan uang padahal kita sudah punya peralatannya. Yes. Sudah gitu jangan mudah terlalu KKN karena jejak digital mereka itu kelihatan semua. Contoh kemarin kayak bikin konsorsium yang untuk satelit kemarin itu. Iya.
Ya. Itu memang ya ada info dari orang dalam sendiri yang bilang bahwa itu perusahaan-perusahaan itu didirikan ya pakai duit bakti. Tapi kejaksaan juga nggak apa ya, nggak menyentuh ke sana, entah sengaja dibiarkan. Betul. Karena tadi Indonesia ini hukum kita sudah takut sama orang-orang politik kekuasaan. Itulah. Jadi sedih. Jadi hati saya bagaimana tidak terenyuh seorang petinggi aparat hukum bilang saya bisa aja nangkep ini kementerian-kementerian, tapi rame Gun. Jadi hati saya itu terenyuh bagaimana aparat penegak hukum kita ya, di Republik ini ya, kan, gitu, ya sudah terapa ya. Ya udah benar-benar by order aja di sana tangkap ini tidak, di sana tangkap ini tidak. Nah seperti itu. Jadi bagaimana tidak sedihnya saya sebagai apa ya putra bangsa Indonesia melihat Indonesia ini udah seperti ini, KKN merajalela, nggak peduli orang miskin mau miskin aja lu. Gue kaya sendiri. Jadi rasa sosial berbagi dan keindonesiaannya sudah tidak ada, Bung Roy. Setuju. Silakan ya, Bung Roy. Ya, jadi begini. Memang kalau tadi ya Pak Agun nyebut-nyebut soal bakti ya, bakti Kominfo. Itu kan dulu kan program sangat bagus ketika zaman Menkominfo dulu, ketika zaman Samsul Muarif, ketika zaman sebelum-sebelumnya dulu ada Pak Rudiantara dan sebagainya dari BP2TI kemudian menjadi bakti ya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia. Nah, tapi kan kemudian kita juga kaget waktu itu dengan anggaran yang sangat besar untuk sekedar pembuatan BTS, Base Transfer Station yang ditempatkan di daerah-daerah 3T, daerah terpencil. Memang betul, biaya pembuatan untuk daerah-daerah terpencil lebih mahal dibandingkan dengan biaya untuk di daerah-daerah yang sudah maju. Ya, itulah juga kenapa IKN itu dibangun di daerah terpencil dengan biaya yang sangat besar. Itu kan juga pemborosan yang sangat luar biasa ya. Tapi kan yang lebih kita terenyuh lagi adalah apa? Ketika bakti itu ternyata terjadi, bakti Kominfo terjadi korupsi yang sangat besar, kan tidak tuntas sampai dengan sekarang. Ya kan, disebut-sebut itu ada kaitannya dengan petinggi-petinggi dari politik gitu kan. Nah ini kan sangat disayangkan. Permainan sandera inilah yang kemudian membuat ini sandera ya pakai E ya, bukan Sandra. Lain lagi kalau Sandra itu Dewi nanti belakang itu lain lagi itu permainannya. Ya, itu permainan korupsi timah itu nanti ya, menyangkut suaminya. Nah, dan itu juga nggak jelas juga ya gitu. Nah, permainan sandera ini itu akan membuat Republik ini memang tidak akan maju. Ya, saya bilang begitu dan saya sangat pesimis ya, sangat cemas ya, gemas, bahkan juga mungkin rakyat akan lemas dengan tahun 2045 ya, bukan hanya Indonesia emas nanti, tapi Indonesia gemas, cemas dan lemas gitu. Karena apa? Karena sudah digerogoti dan luar biasa. Dan kita kan semakin lihat ya, semakin hari angkanya jauh semakin besar dan semakin tinggi. Ya, mainannya sudah triliunan sekarang, ratusan triliun bahkan, tidak hanya miliaran. Dulu satu korupsi ya meskipun itu harus ditangani dan memang pelakunya juga sudah menjalani hukuman ya, kayak dulu Wisma Atlet ya, itu angkanya masih miliaran dulu gitu loh. Sekarang angkanya tidak hanya ratusan miliar tapi ribuan miliar alias triliun. Dan kemudian dengan yang ratusan triliun kok penanganannya tidak kemudian dengan sangat-sangat luar biasa. Harusnya kan ini sebuah hal yang sangat luar biasa, extraordinary ya crime-nya gitu ya. Jadi extraordinary crime itu harus ditangani luar. Karena apa? Karena efeknya adalah bagi masyarakat, dan masyarakatlah yang memang sekarang benar-benar merasakan efek itu gitu. Contohnya saja misalnya, dengan semua sudah dipegang oleh asing ya gitu. Mulai dari satelit ya, satelitnya satelit yang baik itu di geostasioner maupun yang low earth orbital satellite ya. Kemudian nanti platform, kan mau nggak mau kita juga cita-cita untuk memiliki misalnya ya jejaring komunikasi bikinan anak bangsa kan sudah jauh gitu ya gitu. Apalagi soal mobil nasional gitu, motor nasional juga udah jauh banget. Karena bayangannya saya pernah tulis juga ya, karena sudah tidak ada lagi yang mau berpikir Pak Gun itu mereka menjadi pionir atau menjadi patriot yang mempertahankan merah putih. Sekarang semua main gampang aja. Semua menjadi kenek ya, atau maaf bahasanya mungkin terlalu kasar, calo gitu ya. Calo dari produk-produk asing yang kemudian itu dilakukan. Nah, jadi sekali lagi di kesempatan yang sangat baik di SCTV ini saya memang benar-benar menghimbau juga. Kalau memang kita nggak bisa menghimbau yang pelaksananya, ya sudah kita himbau aja masyarakat untuk terus bersuara dan terus bergerak untuk mengingatkan gitu. Perkara memang bergerak dan mengingatkan itu ada risikonya,
ya gitu. Artinya saya juga pernah mengalami resiko itu gitu. Tapi artinya kan saya juga tidak pernah berhenti gitu ya. Artinya tidak pernah kemudian jera dengan adanya kalau untuk sekedar mengingatkan supaya bangsa ini bisa jadi lebih baik. Jadi sekali lagi Pak Agun, ya kehadiran kita di sini kan sekali lagi akan untuk membangkitkan bagaimana literasi masyarakat, ya, bagaimana membangkitkan pengetahuan masyarakat agar mereka tidak lagi tertutup gara-gara mereka mungkin abai atau gara-gara dibuat abai atau dibuat bodoh ya. Kenapa saya bilang dibuat bodoh? Karena sampai petinggi di Kemendikbud saja, Ristek saja, sampai mengatakan kalau kuliah itu kan bukan sesuatu yang penting. Kuliah itu kan tersier saja. Aduh, gitu. Jadi kan menurut saya ini kan sudah stupid ya. Maaf saya mengatakan begitu. Seorang profesor mengatakan begitu kan kebangetan gitu loh. Artinya kan harusnya kita tuh dulu berjuang. Bagaimana dulu presiden-presiden kita dulu dengan kesederhanaannya Bung Karno saja itu ingin anak-anaknya agar mereka sekolah ya gitu. Pak Harto sampai menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa kita keluar gitu ya gitu. Kemudian membuat program Super Semar dan lain sebagainya. Diteruskan waktu itu dengan oleh Pak Habibie, oleh Gus Dur, oleh Ibu Mega, Pak SBY gitu ya. Nah, kemudian kan tapi yang terakhir ini kan menurut saya nanti harus diperbaiki lagi oleh Pak Prabowo gitu ya, yang mau nggak mau suka tidak suka yang akan memimpin kita di Oktober 2024 ini untuk memperbaiki ini semua. Ya, kita boleh pesimis, tetapi harus tetap ada optimis untuk memperbaiki Republik ini, Pak Gun. Dan saya sekali lagi tidak akan ada capek-capeknya, tidak akan ada takut-takutnya juga, tidak akan ada berhentinya untuk mengingatkan ini, terutama dari sisi teknologi dan perbaikan untuk kemaslahatan bangsa. Oke, terima kasih Bung Roy telah hadir di studio IGTV. Semoga bisa mencerahkan. Amin. Dan semoga juga bisa didengar oleh pemangku, terutama Bapak Prabowo Subianto, untuk jangan mau tergoda dan dibisiki oleh orang-orang yang memang tidak kompeten atau tidak pada bidangnya, ada niat jahat atau hanya ingin mengantongi uang untuk kepentingan golongan dan pribadi kan gitu. Ya. Oke, demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang yang sungguh-sungguh mencerahkan dengan Bung Roy agar bisa masyarakat Indonesia juga memiliki sesuatu yang kedepannya di 2045 itu memiliki generasi emas. Jadi di beberapa daerah bupatinya, kepala desanya, daerah-daerah yang memiliki SDM dan punya pemikiran bagus. Di Yogyakarta ada Punggung Harjo kalau nggak salah ya. Satu rumah, satu sarjana. Artinya di desa-desa itu pun ada tujuan gitu. Ada visi, ada misi. Ada visi dan misi. Jangan seperti pejabat di Kementerian Kemendikbud atau sosok Menteri Nadiem Makarim yang memang hanya pintar mungkin ya di lingkungannya mereka ini Mas Menteri. Jadi Mas Menteri itu jangan pernah berdiam diri atau hanya ada bisikan dari orang-orang tertentu atau advisor Anda yang memang tadi ingin membodohkan bangsa sendiri. Jangan sampai seperti itu Mas Menteri. Kami para pemuda dan terutama Mas Roy tidak akan pernah bosan-bosan mengkritisi untuk kemajuan bangsa ini, untuk membangun negeri Indonesia ini yang tercinta. Para aparat penegak hukum juga jangan tebang pilih. Karena mereka tuh sudah jejak digital atau orang yang memiliki kemampuan terbatas sama seperti saya aja bisa menelisik orang-orang yang tadi KKN tadi. Dan itu penegak hukum juga harus harus mampu berdiri di depan untuk bangsa ini, menyelamatkan uang bangsa ini. Jangan mau disogok, jangan mau disuap, atau jangan mau diiming-imingi jabatan. Jabatan itu sementara saja Pak. Yang selamanya nanti di akhirat nanti. Pertanggungjawaban Anda nanti di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Kuasa, agar Anda berdiri untuk rakyat Indonesia bukan untuk golongan. Saya mau Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.